Kita lanjutkan kembali breaking news Kompas TV. Saudara, upaya penangkapan dilakukan oleh polisi terhadap tersangka kekerasan seksual santri di Jombang, Jawa Timur. Sampai dengan siang hari ini pukul 12 waktu Indonesia Barat, saudara, polisi belum menemukan tersangka, belum berhasil menangkap tersangka. Meskipun ada sejumlah orang yang sudah ditangkap yang disebut berupaya untuk menghalangi proses penangkapan terhadap tersangka. Proses penangkapan terhadap tersangka kekerasan seksual santri di Jombang, Jawa Timur ini, saudara, berlangsung alot, berjalan cukup panjang, saudara. Dari tahun 2019 kemudian berjalan terus sampai di 2022, akhirnya berkas terhadap tersangka dinyatakan P21, artinya sudah lengkap, cukup bukti begitu untuk disidangkan. Namun tersangka tidak tidak memenuhi 3 kali panggilan pihak polisian. Alasan pertama ia menyebut sakit, alasan berikutnya tidak ada, dan akhirnya hari ini upaya paksa dilakukan oleh pihak polisian. Kita akan tanyakan soal perjalanan kasus ini, saudara, kepada Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual yang juga mengawal kasus kekerasan seksual ini. Ada Susi Indraswari. Selamat siang, Mbak Susi. Mbak Susi, mohon maaf, sepertinya masih di mute. Sudah. Ya, baik. Mbak Susi dengan Nilu Puspa di Kompas TV. Mbak Susi, saya ingin tahu, Anda mengawal kasus ini, Anda mengawal proses hukum ini. Apa yang selama ini terjadi, Mbak Susi? Memang sih kasus ini seperti kasus biasa sih, skala pencabulan yang biasa. Cuman yang ini memang JPO itu sangat sangat pongah dan arogan sekali. Jadi 2019 itu kami mengawal itu sebelum DPO ini ditetapkan sebagai tersangka. Kami menekan polisi, Polres dalam hal ini Polres Jombang dari di awal 2020 tersangka. Setelah kami demo, DPO ini ditetapkan sebagai tersangka. Terus bergulirnya waktu, akhirnya karena tekanan dari pondok pesantren tersebut itu sangat berat, sangat intens sekali gitu kan. Akhirnya kasus diambil alih atau nggak tahu dilimpahkan ke Polda Jatim. Itu di awal tahun 2020 sebelum corona masuk. Terus setelah itu kami juga menekan Polda Jatim, kami sempat demo ke Polda Jatim juga. Karena yaitu tadi berkas bolak-balik sampai beberapa kali P19 itu. Terus di tahun 2021 kemarin baru P21 itu. Iya, di tahun ini tuh baru P21 sehingga kami sangat intens sekali berkomunikasi dengan beberapa lembaga, termasuk Kompolnas juga membantu kami. Kementerian PPPA, Bu Menteri juga sudah berstatement, terus ada beberapa Komnas Perempuan juga sudah berstatement juga. Terus dalam hati kami sebagai pendamping korban itu sampai bilang begini, ini ada apa sih? Sebegitu kuatkah DPO ini gitu kan? Sampai kemarin itu sampai ditetapkan juga sebagai DPO, kami sangat menekan Polda Jatim. Mungkin ya kalau ini bukan anak petinggi ataupun anak kiai besar atau bagaimana, nggak tahu pengaruhnya ke negara ini sangat besar sekali, sehingga anak ini tuh DPO ini kebal hukum gitu kan. Kalau kita apalagi dengan pasukan yang dikerahkan sebegitu banyaknya kan, ini dalam tanda kutip ada apa gitu kan. Saya juga menyoroti terima kasih pertamanya polisi sudah ini ya. Tapi kalau bukan kami awal secara intens, kemungkinan juga kasus ini juga menguap gitu. Memang kami sangat keras sekali untuk ini. Kami melakukan berbagai macam upaya kami itu melalui bom WA dari mulai Kapolda yang lama sampai Kapolda yang ini, dari Kapolres yang dulu sampai Kapolres yang ini, sampai nomor beberapa teman diblokir sama Kapolres. Itu nggak tahu
Oke, upaya panjang yang dilakukan untuk kemudian Upaya sangat panjang, proses ini bisa terjadi. Pak Beni, Ya, ya. kalau saya ingin ke Pak Beni dulu. Pak Beni, kalau Mbak Susi tadi menceritakan dari 2019 upayanya panjang, berbagai demo sudah dilakukan, akhirnya berada pada posisi hari ini, Pak Beni. Kenapa begitu panjang ya, Pak Beni, untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini? Ya, saya mengapresiasi ya Mbak Susi dan teman-teman yang terus mengawal kasus ini, memperjuangkan kasus ini supaya berjalan. Nah, memang saya melihat kasus ini memang sangat rawan terjadinya gangguan keamanan ya. Kembali tadi mengingat bahwa ini anak seorang tokoh, kemudian masanya banyak, kemudian bersembunyi di dalam dan sebagainya. Sehingga upaya untuk penangkapannya memang memerlukan berbagai macam cara, jurus untuk sampai dengan bisa tertangkap. Di samping itu, saya rasa Mbak Susi juga tahu bahwa P19 kasus ini sampai 9 kali ya. Bolak-balik sampai Ibu Menteri turun, kemudian kami semua turun, baru akhirnya kemudian P21. Jadi ada petunjuk yang nggak mungkin dipenuhi atau ada petunjuk yang untuk memenuhi ini justru malah menimbulkan penderitaan buat si korban. Nah inilah yang kemudian bersama-sama kita turun mensupervisi, akhirnya berhasil P21. Jadi memang perjuangannya panjang. Oke. Yang harus dilalui. Ya. Oke, memang sebegitu sulit dalam memproses sebuah kasus kekerasan seksual oleh polisi, Pak Beni? Untuk kasus kekerasan seksual ini memang yang kami lihat ya, kasus-kasus yang ada di seluruh Indonesia, kasus-kasus seperti ini kan biasanya minim saksi. Oke. Dan biasanya melakukan kekerasan ya di depan umum, minim saksi, perlu pembuktian yang ekstra seperti contohnya menggunakan pemeriksaan DNA, sidik jari, kemudian juga nanti perlu pendapat ahli dan sebagainya. Jadi belum lagi kendala dari si korban. Korban ini kan dalam kondisi stres, dalam kondisi tertekan sekali sehingga mungkin ketika memberikan keterangan juga diwarnai dengan trauma kejadiannya, perlu pendampingan. Oleh sebab itu perlu penanganan secara khusus untuk kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk juga kekerasan terhadap anak. Ini ada SOP-nya sendiri, ya, perlu pendampingan, perlu konselor dan sebagainya. Nah, para teman-teman penggiat inilah yang secara ulet pun mendukung, mengawal, sehingga kasus ini akan terus disuarakan supaya berjalan. Jangan sampai kemudian nanti pelan-pelan surut, pelan-pelan kemudian hilang. Oke, Pak Beni, kalau kita bicara soal kasus kekerasan seksual ini seringkali menguap di kepolisian, seringkali kemudian tidak ada proses lebih lanjut. Kenapa bisa begitu? Tadi saya sampaikan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi. Minimnya saksi, ini salah satu yang saya lihat kasus-kasus itu kemudian tidak bisa jalan. Kedua, berbicara DNA yang ditemukan di TKP, ini sulit mencari pembanding. Maka kami dari Kompolnas sekarang sedang getol-getolnya mendorong untuk dibangunnya bank data DNA. Kalau itu sudah terwujud, maka DNA yang ketemu di TKP dengan mudah dicocokkan. Nanti ketahuan siapa yang ada di TKP. Baru nanti bicara alibinya. Pada jam kejadian apakah orang itu ada di situ dan sebagainya. Contohnya saja, saya pernah menangani kasus seorang petinggi lah yang ditangkap KPK, kemudian ditemukan narkoba di laci ruang kerjanya, ada ganja yang sudah diisep separuh. Begitu kami tangani, kami dituduh bahwa wah itu kriminalisasi dan sebagainya. Kami tes DNA-nya cocok dengan yang bersangkutan.
Kami rilis ya akhirnya terjawab, oh selesai, tanpa saksi itu udah langsung selesai. Nah ini kendala, salah satu kendala ya. Kemudian belum lagi kondisi kejiwaan si korban, rasa malu, kadang akhirnya mencabut, sudahlah daripada nanti terekspos laporan saya lebih baik saya cabut. Belum lagi tekanan dari pihak pelaku. Ini terjadi pada kasus Jombang itu, tekanan terjadi. Kasus kekerasan seksual memang butuh ekstra begitu dalam prosesnya Pak Beni ya. Saya Mbak Susi dulu. Mbak Susi, saya ingin tanya saat ini yang Anda tahu terkait dengan para korban seperti apa Mbak Susi? Kalau para korban itu ya kita memang kita bagi tugas gitu dengan teman-teman untuk litigasi dan non litigasi. Untuk saat ini korban sudah diamankan di rumah aman dan ada yang memantau sehingga kejiwaan dari sang korban ini juga kami jaga gitu ya. Untuk yang kemarin benar apa yang dikatakan Pak Beni tadi, ada beberapa alat bukti yang memang sempat kami tolak karena ada rasa ketakutan yang sangat ini untuk korban itu sendiri karena sudah mau divisum untuk kesekian kalinya. Ini kan juga nggak masuk akal gitu kan. Itu yang kami tolak gitu. Sehingga bagaimana ini bolak-balik itu sehingga kami berupaya menjaga psikis dari korban. Sangat tertekan. Bahkan beberapa waktu yang lalu sebelum kalau mungkin bapak-bapak ini juga tahu waktu korban sebelum DPO menggelar konser jazz festival itu si korban ini didatengin orang suruhan DPO yang mengaku sebagai anggota Polda Jatim. Itu saya langsung konfirmasi ke Pak Direskrimum Polda Jatim apakah benar ini ada seperti ini karena saya menerima kabar dari media kalau korban ditemui sama salah satu utusan dari DPO untuk menekan korban disuruh untuk menarik semua laporannya. Ada proses intimidasi yang terjadi terhadap korban. Iya. Sering. Intimidasi itu pasti dari dulu. Dan itu sering. Baik. Malah sekarang ini ke pendamping, mohon maaf, ke pendamping beberapa pendamping sudah diintimidasi mungkin ya karena kami berlokasi di Jombang ya. Sangat ini karena yang bersuara keras tentang kasus ini pasti akan mendapatkan intimidasi. Sudah ada contoh dari teman kami perempuan juga yang sudah dipersekusi tahun 2021 mau puasa kemarin dan ini sudah persekusi bagaimana Mbak Susi? Dihajar fisik. Disamperin sama anak buahnya DPO ini, santri-santri yang lain. Ya, yang seperti itu yang mungkin orang-orang yang di luar sana belum mengetahui bagaimana perjuangan kami di sini untuk terus mengawal kasus ini. Baik. Ada intimidasi yang dilakukan, ada pengancaman yang dilakukan terhadap sejumlah orang, kemudian juga ada penghalangan terhadap pihak kepolisian yang dilakukan untuk dalam proses penangkapan ini. Apakah itu artinya bisa dikenakan tidak hanya satu pasal saja soal kekerasan seksual, tapi juga pasal-pasal lain, Kang Asep? Tapi nanti Kang Asep jelaskan ini setelah jeda. Kami akan kembali, saudara, di Breaking News Kompas TV.